Halo, jumpa lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Kali ini kita akan membahas fitur yang cukup baru, yaitu fitur apps. Fitur apps ini ada sejak versi 7.21 ya, versi yang cukup baru. Nah, versi ini sebenarnya adalah mempermudah kita untuk menggunakan fitur kontainer yang sebelumnya kita harus isi secara manual. Maka dengan fitur apps ini dia akan lebih diringkas lagi sehingga penggunaannya akan lebih mudah. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Silakan tonton video ini sampai habis hanya di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke, fitur apps ini adalah sebuah modifikasi sedemikian rupa sehingga nanti akan lebih mudah dalam membuat atau menginstal aplikasi Docker ya menggunakan router OS Mikrotik. Langsung saja bagaimana cara konfigurasinya ya, kita coba remote Mikrotiknya terlebih dahulu seperti apa. Nah, fitur apps ini nanti akan ada di versi minimal yaitu versi 7.21. Nanti posisinya ada di bawah ya, cukup bawah. Ada fitur apps ini. Nah, namun ada beberapa syarat yang harus teman-teman perhatikan ketika ingin menggunakan fitur apps ini ya. Yang pertama adalah teman-teman harus menggunakan versi 7.21 itu wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, arsitektur atau perangkat yang bisa menggunakan fitur ini adalah perangkat yang berbasis x86 atau ARM64. Jadi selain x86 dan ARM64, sementara ini belum bisa menggunakan fitur kontainer ataupun apps. Tuh, jadi kalau teman-teman mempunyai perangkat kemudian dicek arsitekturnya bukan x86 atau ARM64 itu tidak bisa menggunakan fitur ini. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus cek di new terminal ya. Untuk device mode-nya itu nanti harus kontainer itu yes, artinya kontainer itu aktif ya. Jadi di versi 7 itu cukup unik. Jadi untuk aplikasi kontainer itu harus diaktifkan. Jadi tidak otomatis aktif. Cara ceknya gimana? Caranya teman-teman bisa langsung masuk ke sistem device, kemudian print gitu ya. Silakan teman-teman dicek di sini untuk kontainernya itu sudah aktif atau belum. Nanti kalau udah yes seperti ini berarti sudah aktif. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya, karena kita akan menginstal aplikasi Docker di router OS Mikrotik, tentunya perangkat keras ya, perangkat keras itu harus mendukung seperti RAM, kemudian prosesor itu juga harus mendukung. Sehingga kalau teman-teman punya perangkat ARM64 tapi RAM-nya kecil, hard disk-nya kecil ya, ataupun prosesornya enggak terlalu kecil itu bisa, namun nanti akan membebani resource dari router itu sendiri. Nah, contoh di sini saya menggunakan CCR 2116 ya. Kalau cek di sini, kita lihat di sini di sistem resource ya, di sini kelihatan ya. Arsitekturnya menggunakan ARM64, kemudian memorinya adalah 16 GB. Kemudian CPU counternya ada 16 core ya di sini, 2000 MHz. Kemudian satu lagi ya, ternyata di sini hard disknya cuma 128 MB. Ini cukup kecil sekali karena memang router ini fungsinya untuk digunakan fitur-fitur router sebagaimana mestinya, bukan dijadikan sebagai server. Ya, jadi butuh tambahan storage. Ya. Nah, di sini di router ini saya menambahkan hard disk ya. Sistem disk di sini saya menggunakan NVMe ya, sebesar 16 GB. 120 GB. Ya. 128 GB nih di sini.
Jadi selain prosesornya mendukung, RAM mendukung, storage-nya juga harus mendukung juga. Jadi silakan teman-teman cari perangkat yang ada slot USB-nya atau nanti ada slot untuk penambahan hard disk gitu ya. Sebenarnya ini fitur cocok sekali untuk produk baru yaitu yang ROS ya, ROS data server gitu. Tapi nggak apa-apa, sama aja ya. Kita cobanya di router OS versi 7, kemudian menggunakan routernya adalah CCR 2116 12G 4S Plus. Tuh. Oke, lanjut saja. Bagaimana cara mengaktifkannya, cara menginstalnya ya. Silakan teman-teman cari menu apps-nya dulu di sini. Yang pertama harus teman-teman perhatikan adalah silakan kita setup terlebih dahulu. Klik setup, kemudian nanti ketika hard disknya itu sudah diformat ya. Jadi sebelum kita gunakan sebenarnya hard disknya harus diformat dulu ya. Contohnya di sini di sistem disk ini silakan diformat menggunakan extensionnya adalah ext4 ya. Itu adalah extension yang didukung penggunaan Docker di router OS Mikrotik. Jadi setelah dimasukin ke detect, diformat dulu, baru bisa digunakan, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian di sini akan kelihatan langsung ya, apps disknya nanti akan diinstal di mana, ya. Itu kemudian tinggal next saja. Nah di LAN bridge ini kita pilih interface mana nanti Docker itu akan berjalan, ya. Nah sebelumnya router saya ini saya sudah setting basic config sebenarnya. Jadi ketika saya coba ping ke citraweb.com itu seharusnya sudah bisa. Oke, sudah bisa ya. Kemudian sebelum kita menginstal aplikasinya, kita siapkan dulu ya. Kita siapkan dulu topologinya seperti apa ya. Nah, di sini saya sudah buat beberapa interface. Yang pertama ada interface bridge ya. Di sini ada tiga bridge. Yang pertama ada bridge LAN, kemudian ada LAN, ada container. Jadi nanti tiga interface ini yang akan kita gunakan ya. Kalau teman-teman masih bingung bagaimana cara config container, nanti di bawah kita akan sertakan link YouTube untuk install aplikasi Docker menggunakan container di router OS Mikrotik. Nanti kita sertakan. Gitu ya. Tuh, kemudian setelah kita pilih tinggal next saja. Kemudian nanti di sini secara otomatis akan menggunakan IP1 ya. Jadi kita kebetulan saya di sini menggunakan Ether 1 untuk koneksi ke WAN-nya menggunakan service DHCP client. Kalau teman-teman lihat di sini saya mendapatkan IP 192.168.73.122. Nah, ini IP yang akan digunakan Docker untuk nanti diakses dari luar ya. Jadi nanti untuk aplikasi versi Dockernya nanti bisa diakses dari luar jaringan menggunakan IP public ini gitu ya. Nah ini pura-puranya IP public ya, walaupun sebenarnya IP lokal itu sama aja nggak apa-apa. Oke, kalau sudah next, sudah cukup seperti ini saja. Tinggal kita cek di sini ada banyak sekali aplikasi ya, ada banyak sekali aplikasi. Di sini kita bisa lihat per kategori. Yang muncul di atas sendiri ada yang namanya AI. Wah ini luar biasa ya. Jadi router OS bisa diinstal AI. Wah. Gimana tuh? Enak banget gitu ya. Kemudian ada N8N tuh. Kemudian ada juga code server yang jago, yang seneng ngoding ada juga. Kemudian ada GitLab ada juga ya, banyak sekali di sini ada sekitar 80 aplikasi yang teman-teman tinggal klik langsung ke install. Ya. Itu ada Nextcloud, ada Home Assistant yang teman-teman seneng ngoprek IoT ya. Ada Plex itu digunakan untuk sharing multimedia kayak video, film ataupun gambar. Kemudian ada banyak sekali di sini ada Grafana, ada LibreNMS ini untuk monitoring jaringan itu bagus gitu ya. Kemudian masih banyak sekali ada Aptens Kuma, ada Zabbix itu juga untuk monitoring juga. Ini ada CHR. Jadi nanti di dalam router teman-teman bisa install CHR ya. Jadi dalam satu router nanti akan ada 2 Mikrotik itu bisa juga. Nih ada Firefox juga, ada browsernya, nanti bisa diakses browsernya. Ada Pi-hole ini untuk DNS ya, banyak sekali. Technetium juga DNS juga ya.
Banyak sekali ya. Nah, cara installnya gimana? Cara installnya kita akan coba ya, kita akan coba. Contoh di sini saya akan coba apa ya? Plex. Oke, Plex. Kemudian open web UI ya. Tinggal dicentang aja ya. Jadi tinggal pilih centang. Kemudian mana? Libre NMS misalkan gitu ya. Zabbix misalkan. Nah, contoh nih kayak Zabbix kemudian Aptem Kuma itu kan dia kan butuh semacam database ya. Database biasanya menggunakan MongoDB atau apapun itu. Nanti secara otomatis di sini akan terinstall. Contohnya di sini dia database-nya menggunakan MariaDB. Nah, dia nanti akan diinstal secara otomatis. Jadi ketika menggunakan service tools container yang dulu itu kita harus install dulu aplikasinya, kita install dulu untuk database-nya. Tapi kalau menggunakan fitur apps itu langsung otomatis sekali klik tinggal di enable beberapa container, beberapa Docker itu langsung ke install ya. Jadi tidak perlu environment gitu. Tuh. Kemudian kita coba apa lagi, misalkan Technetium ya. Tinggal dicentang aja ya. Excalibur ini yang buat nulis gambar gitu ya. Buat presentasi. Apalagi ada banyak, kita akan coba tunggu dulu ya. Nah, proses-proses ini kalau teman-teman perhatikan ya, kalau kita cek di bagian interface ya, maka di sini akan ada tambahan interface baru ya. Kalau dulu ketika kita bermain-main dengan kontainer, fitur kontainer kita harus bikin manual dulu interface-nya menggunakan virtual ethernet. Tapi kalau menggunakan apps itu interface-nya itu akan terbuat secara otomatis. Ditambah lagi IP-nya juga terbuat secara otomatis. Jadi teman-teman benar-benar tinggal enable aja. Itu. Kemudian kalau di firewall-nya ya, itu juga nanti dia akan ditambahkan atau di-generate secara otomatis nih di sini. Ya, jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet lagi kalau ingin install Docker di router Mikrotik, tinggal beberapa klik aja. Oke, kita tunggu, ada beberapa yang sudah selesai di sini. Sambil kita pantau untuk CPU-nya ya mungkin ya, CPU sama memori. Itu ya, sementara ini karena ini prosesornya gede ya, 16 core itu ini memang nggak kerasa, ini masih 0% ini. Tapi untuk RAM-nya yang tadinya itu 16 GB sekarang sudah berkurang tinggal 13 ya, masih lega ya, walaupun kita sudah install beberapa aplikasi. Nih AI-nya sudah selesai ya. Kemudian Plex-nya juga sudah. Kita akan coba AI dulu boleh ya. Caranya gimana? Tinggal ini di double klik aja ya. Maka di sini akan muncul IP di UI URL ini, tinggal kita copy aja seperti ini. Lalu kita pastekan ke dalam browser ya. Seperti ini. Nah, tuh langsung tampil halaman AI ya. Jadi kita punya AI baru gitu ya. Di AI ini teman-teman harus menambahkan modelnya ya. Jadi bawaan dari fitur aplikasi ini belum ada modelnya. Jadi modelnya teman-teman harus beli dulu modelnya yang seperti apa, engine-nya, atau teman-teman bisa install yang gratis. Tinggal nanti teman-teman tambahkan di Open Web UI ini. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya kita akan coba yang lain lagi ya. Yang lain apa misalkan di sini. Tadi kita sudah nginstal Plex ya. Ini untuk aplikasi. Nah, khusus untuk Plex ya. Khusus untuk Plex, kemudian di sini ada beberapa yang menggunakan share media. Itu sebelum teman-teman menggunakan ya. Tadi saya sudah bikin 3 interface bridge ya. Jadi sebelum teman-teman nginstal Plex, alangkah baiknya nanti kita tentukan manual dulu ya di bagian networknya ini ya.
Tadi saya sudah bikin interface namanya bridge namanya container, kemudian sudah ada IP-nya ya. Container ini udah ada IP-nya menggunakan 10.40.40 ya. Kemudian ditambahkan service di HCP server. Jadi khusus untuk ada beberapa aplikasi yang dia IP-nya harus ditambahkan secara otomatis. Jadi nggak bisa harus ditambahkan manual, tidak bisa menggunakan default-nya menggunakan network-nya adalah default atau internal biasanya yang digunakan itu. Ya, itu. Jadi ini harus menggunakan segmen secara sendiri atau terpisah. Ya. Ini sudah bisa keinstall ya. Kita coba masuk deh ya. Oke, ini sudah bisa masuk. Saya coba masuk. Jangan lupa kalau untuk Plex ini teman-teman harus bikin akunnya terlebih dahulu ya agar bisa menggunakan fitur sharing movie ya di sini. Nih, contohnya ada banyak sekali film yang ini nanti teman-teman bisa membuat semacam akun ya, akunnya itu nanti bisa dibagi-bagikan ke teman-teman gitu ya. Jadi kita punya server movie sendiri, kemudian agar bisa nonton filmnya ya, atau directory film yang kita mau share itu teman-teman harus buat sebuah akun gitu seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti silakan teman-teman cari sendiri tentang Plex. Tuh, kemudian kita tadi apa lagi nih? Plex sudah, LibreNMS ya. Ini monitoring ya. Oke. Kita coba lagi yang LibreNMS. Nih LibreNMS seperti ini kita coba bikin Citra Web mungkin misalkan Citra Web 2026. Oke, udah ya tampilannya seperti ini. Tinggal nanti teman-teman tambahkan device-nya di sini. Ya nih, tambahkan di sini device-nya. Tuh, kemudian apalagi di sini tadi LibreNMS sudah Zabbix ya. Coba kita buka Zabbix-nya. Ini default-nya Zabbix itu admin Zabbix. Nah, ini monitoring menggunakan Zabbix ya. Sama. Tuh. Tinggal nanti teman-teman tambahkan device-device-nya saja. Kemudian apalagi nih? Sambil kita pantau, ada beberapa aplikasi yang sudah aktif, CPU-nya masih 0% ya. Jadi belum ada peningkatan signifikan gitu. Mungkin nanti ketika sudah ada perangkat-perangkat yang ditambahkan di aplikasi monitoring kayak LibreNMS dan Zabbix, mungkin nanti baru akan ada kenaikan penggunaan memori, biasanya seperti itu. Memori dan CPU. Apps mana lagi tadi yang udah, Plex udah, Libre udah, Zabbix udah, Technetium ya, ini untuk kayak DNS ya, kayak P-hole ataupun Edgat ya, tapi ini menurut saya lebih bagus lagi. Oke. Tinggal nanti teman-teman tambahkan untuk kliennya ya. Nih, mirip kayak Edgat ataupun Pi-hole itu Technetium. Terakhir ada kita coba tadi sudah menginstal satu lagi kalau nggak salah, ada yang namanya Excalidraw ya. Ini digunakan untuk presentasi, misalkan pengen membuat sebuah topologi gambar dan sebagainya ya. Sebenarnya ini bisa langsung akses secara online, tapi kita punya servernya sekarang adalah offline, yaitu di RouterOS MikroTik. Tuh. Ini digunakan untuk gambar ya. Tuh. Nah. Gitu. Cukup menarik ya untuk
fitur baru yang ada di Mikrotik, fitur apps itu baru ada di versi 7.21. Satu lagi ya, ketika teman-teman buka webfig-nya ya, contoh di sini saya buka webfig, IP-nya 7021 ya. Kalau saya buka webfig, di sini akan muncul tampilan aplikasi yang sudah diinstal ya. Di sini ada Excalibur ya, Librem NMS. Kalau kita klik kanan New Tab gitu, dia langsung otomatis kebuka. Jadi kalau kita lupa IP-nya ya, lupa portnya, itu tinggal klik kanan atau langsung diklik saja di bagian tampilan awal dari webfig ini. Contoh ini Excalibur gitu ya, tinggal diklik nanti akan muncul tampilan aplikasi Excalibur-nya. Gitu, sangat bagus sekali untuk fitur baru ini, sangat membantu kita ketika ingin menginstal sebuah aplikasi Docker menggunakan RouterOS Mikrotik. Fitur apps memudahkan kita untuk menginstal aplikasi Docker menggunakan RouterOS Mikrotik ya. Jadi kita bisa install aplikasi dengan beberapa klik saja, aplikasi monitoring, aplikasi DNS, firewall, bahkan AI juga bisa kita install di RouterOS Mikrotik. Kemudian dalam satu perangkat Mikrotik seperti ini, teman-teman bisa menjadikan beberapa fitur atau beberapa server sekaligus ya. Jadi nggak hanya untuk routing saja, nggak hanya untuk manajemen bandwidth saja, tapi juga bisa digunakan untuk monitoring, bisa digunakan untuk DNS dan sebagainya. Itu dengan fitur yang mirip sekali dengan server gitu ya. Kayak walaupun sebenarnya di Mikrotik sendiri itu sudah ada perangkat yang khusus digunakan untuk server, yaitu RDS atau Root Data Server, yang nanti teman-teman bisa cek di websitenya citralab.com. Kemudian penggunaan kontainer atau Docker ya, kalau teman-teman perhatikan itu menguras cukup banyak hard disk ya, hard disk dan memori. Begitu juga CPU, jadi ketika nanti teman-teman ingin menggunakan fitur ini, jadi siapkan hardware yang cukup besar. Contoh di sini saya menggunakan CCR 2116, atau kalau teman-teman punya perangkat x86 yang cukup bagus, itu bisa digunakan juga. Untuk ARM dan CHR, itu kemarin saya sudah coba, itu belum bisa mengaktifkan untuk device mode kontainernya ya, jadi belum bisa aktif. Tapi kalau suatu saat itu bisa aktif, berarti bisa menggunakan fitur ini gitu ya. Tapi kalau di versi sebelumnya itu menggunakan kontainer, kayaknya saya pernah nyoba itu bisa menggunakan CHR ya, tapi menggunakan kontainer bukan fitur apps-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada satu perangkat yang dia sudah menggunakan arsitektur ARM64, yaitu Hexrefresh ya, itu ada notenya di wikinya mikrotik.com, itu tidak bisa menggunakan fitur ini dengan alasan prosesornya tidak mendukung. Jadi ada beberapa note ya, jadi kalau teman-teman ingin menggunakan aplikasi ini, tidak sembarang prosesor itu support dengan fitur apps ini. Oke, jadi intinya adalah teman-teman bisa membuat sebuah server hanya menggunakan router Mikrotik ya. Jadi kalau teman-teman biasanya menambahkan satu khusus PC server, kemudian tambah ada Mikrotiknya, atau server di dalamnya ada CHR-nya, tapi kali ini kebalik ya. Kita punya perangkat router Mikrotik, tapi di dalamnya ada aplikasi-aplikasi penambahannya atau aplikasi-aplikasi pendukungnya, yaitu monitoring, DNS, firewall dan sebagainya. Itu menggunakan fitur baru namanya fitur apps. Buat teman-teman yang penasaran kemudian pengen ngulik aplikasi-aplikasi apa yang bisa diinstal, silakan teman-teman bisa cek di router masing-masing. Kalau ternyata routernya belum memenuhi syarat untuk menggunakan fitur apps, nanti teman-teman bisa beli perangkatnya di citralab.com ataupun di marketplace ya, dengan nama toko Citralab. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Kemudian klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Jangan lupa di-share juga ya buat teman-teman ya, agar teman-teman yang lain yang baru belajar Mikrotik tahu tentang apa itu Mikrotik dan fungsi-fungsinya.
Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Halo, jumpa lagi dengan kami. Apa, tutorial ya? Lali aku. Tenan, diratik lali. Hah, pembukaannya biasanya Rip? Hah, Rip? Asak. Namun di apps ini dia akan diringkas kembali, akan diringkas lagi sehingga hal ini di bagian device config ya. Kok device config sih? Bagian kontainer kali ini ya.